sahabat Universitas Musamus dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rocky Kainakaimu dalam acara Siniar Universitas Musamus. Kalau kemarin kita berbicara dalam siniar pertama adalah profil dari Universitas Musamus yang berkaitan dengan Universitas Musamus, maka kali ini tidak kalah menarik juga. Kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang tidak kalah menarik dari pengelola Galeri Bisnis Universitas Musamus dan juga dari Bank BNI. Untuk lebih jelas kita akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu sebelum kita berbincang-bincang. Yang pertama adalah Bapak Tarsisius Kana, beliau adalah seorang dosen Fakultas Ekonomi. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tarsisius Kana. Di Universitas Musamus ini saya diangkat sebagai dosen tetap di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namun di samping sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya juga diberi amanah, diberi kepercayaan oleh Bapak Rektor Universitas Musamus untuk memegang jabatan sebagai Kepala Pusat Studi Kewirausahaan. Ya. Untuk itu Galeri Bisnis Musamus itu sendiri sebenarnya di bawah Kepala Pusat Studi Kewirausahaan Musamus. Ya, Bapak Tarsis adalah pengelola Pusat Studi Galeri Bisnis Musamus. Kita juga tidak kalah menarik dari Bapak Andin dari Bank BNI. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut ke depan. Ya. Baik, terima kasih Pak Rocky. Kebetulan nama saya Fitriadin, biasa dipanggil Adin. Kebetulan saya di BNI, saya di bagian funding atau di bagian khusus tabungan yang mengelola nasabah khususnya masyarakat Merauke. Nah, kebetulan saya di sini ditugaskan di BNI Kantor Kas Musamus. Nah, kebetulan untuk saat ini saya hadir di sini untuk berbincang-bincang mengenalkan beberapa produk unggulan BNI tentunya. Ya, luar biasa. BNI punya produk-produk yang akan ditampilkan dengan era-era yang seperti sekarang, era digital. Ya. Ketika kita berbicara tentang Galeri Bisnis Universitas Musamus, banyak orang bertanya apa sih Galeri Universitas Musamus? Mungkin bisa dijelaskan dari Bapak Tarsis terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak. Apa sih yang dimaksud dengan Galeri Bisnis Musamus? Sebenarnya Galeri Bisnis Musamus itu adalah sebuah nama yang baru saja dicetuskan, baru saja lahir, dan yang melahirkan nama itu adalah saya sendiri sebagai Kepala Pusat Studi Kewirausahaan Universitas Musamus. Jadi Galeri Bisnis Musamus itu adalah seluruh kantin yang ada itu perlu diberi nama, gitu ya. Semua kampus kantin yang ada itu harus dikasih nama. Nah, waktu itu saya berpikir nama apa yang cocok untuk diberikan di kantin itu sebagai pusat bisnis di sana. Saya berpikir kalau di Brawijaya ada Central Business Marketing, maka kita di Musamus kita memberi nama Galeri Bisnis Musamus, jadi GBM. Gitu. Jadi tujuannya ya untuk menggaet caula muda ini bisa datang ke sini dengan adanya berbagai macam event-event nanti di kantin. Gitu. Berarti Galeri Universitas Musamus ini satu pencetus daripada terobosan daripada yang tadi disebutkan bahwa ada kalau di luar Universitas Musamus atau di wilayah Kota Merauke ini ada SBM Central Business Merauke, berarti Universitas Musamus juga punya Galeri Bisnis Musamus ya. Berarti ada berapa unit? Kalau kita berbicara tentang kantin, tadi Bapak berbicara tentang kantin-kantin. Di Musamus sendiri ada berapa kantin yang tersedia, yang kemudian dijadikan Galeri Bisnis Musamus itu sendiri? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan secara detail tentang jumlah ruang kantin yang ada di Universitas Musamus. Jadi kantin yang ada ini sebenarnya terdiri dari kantin lama dan kantin baru. Nah, untuk kantin
lama itu ada 40 ruang kantin, sedangkan kantin baru itu yaitu kantin kerucut yang sekarang ini yang kita beri nama Galeri Bisnis Musamus, itu khusus kantin kerucut kantin baru. Nah, itu jumlahnya ada 72 ruang kantin. Nah, dari 72 ruang kantin itu akan menjadi pusat bisnis kuliner, juga kerajinan tangan. Nah, itu semua akan berpusat di Galeri Bisnis Musamus. Sementara fungsi dari kantin lama itu adalah sekarang mereka yang masih berjualan di sana, masih melakukan kegiatan bisnis di kantin lama, itu akan berpindah ke sana, ke kantin baru. Jadi karena di sini untuk kegiatan ormawa, gitu ya. Nah, jadi khusus ormawa seperti BEM, HMJ, kemudian UKM. Nah, semua itu kegiatan kemahasiswaan semua bertempat di kantin lama. Sementara untuk kegiatan bisnis semua berpusat di Galeri Bisnis Musamus. Iya. Berarti apa namanya galeri bisnis yang kemudian kantin-kantin kerucut ya, tadi disebutkan kantin kerucut ya. Nah, berarti kantin itu tidak hanya dipergunakan oleh orang-orang yang menjual, tetapi juga kreativitas mahasiswa yang juga nanti akan ditampilkan atau dijual dalam produk-produk di galeri kerucut di sana ya, Pak? Tepat. Jadi keberadaan kantin ini sebenarnya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi dosen, staf, pegawai dan juga mahasiswa ini Universitas Musamus gitu. Sementara sekian persen, 15%-nya diambil dari luar. Jadi tujuannya adalah dengan adanya kantin Galeri Bisnis Musamus ini bisa menumbuhkan jiwa wirausaha di antara dosen, tendik, dan mahasiswa tadi. Sehingga produk-produk mahasiswa itu bisa ditampilkan di sana. Kebetulan sekali bahwa jumlah pendaftar ini, antusias dari jumlah pendaftar yang kemarin kita buka itu sangat luar biasa. Ruang kantin yang tersedia itu 72 kantin baru, sedangkan kantin lama yang tadi saya sampaikan untuk kegiatan ormawa, tetapi kami masih memberi toleransi 4 kami kasih untuk bisnis, tapi itu khusus untuk fotokopi. Mengingat kantin baru itu ruangannya untuk fotokopi tidak bisa, tidak memadai, sehingga kami memberikan ke ruang kantin lama karena ruangannya cukup besar. Untuk menjual untuk fotokopi, mesin fotokopi dan ATK. Nah, di situ. Jadi saya pikir dengan adanya keberadaan kantin ini ya mudah-mudahan kedepannya itu bisa menumbuhkan jiwa wirausaha baru, pengusaha-pengusaha baru di. Iya, baik Bapak, terima kasih penjelasan yang luar biasa. Jadi pemirsa bahwa kantin Universitas Musamus yang kemudian disebutkan sebagai Galeri Bisnis Universitas Musamus adalah wadah di mana bukan hanya sebagai dosen, mahasiswa, tetapi juga ada 15% yang tadi disebutkan Bapak bahwa datangkan dari luar untuk bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatannya. Kalau kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, dan juga bagaimana di dalam kantin-kantin itu sendiri ada menjual atau menampilkan produk-produk dari kreativitas mahasiswa atau pengembangan diri yang dibuat oleh mahasiswa sendiri untuk dijual, baik itu kerajinan tangan, hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil yang lain sementara di kantin yang lama juga masih berlaku ya Bapak tadi. Tapi khusus fotokopi. Ya, dikhususkan untuk fotokopi. Jadi buat adik-adik mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Musamus tidak perlu lagi pergi keluar untuk fotokopi, tidak perlu keluar lagi untuk pergi makan atau cari makan di luar. Universitas Musamus juga sudah punya kantin yang sekarang disebutkan sebagai Galeri Bisnis Musamus. Seperti itu Bapak. Ya. Kalau kita berbicara tadi ya, mungkin seperti Galeri Bisnis Musamus yang diproduk oleh Musamus tidak kalah menarik juga ya Bapak dari Bang BNI. BNI juga punya produk yang juga mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Andin sendiri. Apa sih produk-produk itu sendiri dari Bang BNI yang ditampilkan untuk Musamus bahkan untuk masyarakat keseluruhan ya. Baik, terima kasih Pak Rocky untuk waktunya. Nah, untuk produk-produk BNI itu sangat banyak Bapak. Ada produk yang perorangan, ada yang non perorangan. Kalau produk
perorangan itu hanya khusus untuk nasabah perorangan. Tetapi kalau produk non perorangan itu untuk pemerintahan, untuk yang memiliki usaha, untuk yang memiliki bisnis di mana saja itu bisa menggunakan juga produk BNI. Nah, untuk produk perorangan sendiri ada kita namanya BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis untuk bisnis yang perorangan. Nah, kalau yang untuk non perorangan atau pemerintahan atau perusahaan itu ada namanya Taplus Bisnis non perorangan. Iya. Kalau untuk produk non perorangan yang lainnya itu seperti mahasiswa Musamus gunakan ada namanya Taplus Muda. Nah, itu mahasiswa Musamus secara keseluruhan semua sudah punya rekening di Musamus. Nah, jadi banyak sekali, ada Taplus Anak, ada namanya Tapenas. Nah, untuk itu selain dari produk tabungan ada lagi namanya dari produk kredit BNI. Nah, ada untuk kredit karyawan, ada untuk kredit perumahan atau gria. Jadi sesuai dari kebutuhan dari nasabah itu sendiri. Seperti itu. Terus yang kita mau kolaborasi di sini antara Galeri Bisnis Musamus. Nah, yang kita mau berikan di sini ada namanya QRIS. Nah, iya, QR atau Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi penyatuan dari beberapa jenis pembayaran atau PJSP yang disediakan oleh penyedia jasa sistem pembayaran yang ada di Indonesia itu dikemas dalam satu yang namanya QRIS. Jadi semua dari seperti yang Pak Tarsis sampaikan tadi kan semua tenan-tenan yang nantinya akan buka, nah itu kita akan sediakan yang namanya QRIS tadi. Nah, seperti itu. Berarti luar biasa. Berarti BNI punya produk-produk yang kemudian dikembangkan. Jadi selama ini mungkin sahabat Musamus yang kami kasih dan juga kami banggakan, ini salah satu terobosan yang luar biasa bagi kita dari Bank BNI bahwa BNI sedang menjualkan produk-produk yang mana bisa kita memberikan tabungan kepada Bank BNI, mempercayai apa yang harus kita percayai kepada Bank BNI. Pertama, BNI punya yang tadi sudah disebutkan ada Taplus, ada Tapenas, ada Taplus Bisnis. Ada dua yang terpenting dalam, yang pertama produk perorangan dan juga produk non perorangan ya. Kalau produk-produk perorangan yang seperti tadi Taplus, Taplus Muda, kemudian Taplus Anak, seperti itu. Kemudian Tapenas, kemudian juga tidak kalah menarik bagi perusahaan-perusahaan atau pemerintahan Taplus yaitu yang Taplus Bisnis dengan giro. Oh, dengan giro ya, seperti itu. Wah, luar biasa nih Pak. Betul, Pak. Kalau tadi kita berbicara tentang produk yang sudah ditawarkan bagi masyarakat Merauke, bahkan sampai seluruh Indonesia ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang Musamus sendiri, apa sih yang produk mau dipasarkan buat Universitas Musamus di galeri bisnis ini, Bisnis Musamus? Apa sih yang BNI tawarkan gitu? Nah, di sini yang BNI tawarkan seperti yang tadi Pak Tarsis mungkin ada 72 kantin yang ada di Galeri Bisnis Musamus. Nah, itu kita menawarkan ada namanya yang QRIS tadi. Saya boleh lihatkan contohnya seperti ini? Boleh, Pak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi semua jenis pembayaran, misalnya ada yang menggunakan OVO, yang menggunakan GoPay, yang menggunakan Link Aja, ataupun yang menggunakan mobile banking. Mungkin semua mahasiswa Musamus di sini, bahkan dosen pasti sudah menggunakan namanya BNI Mobile Banking. Nah, dengan BNI Mobile Banking bisa langsung scan di sini. Nah, itu bisa langsung bayar di semua tenan-tenan yang ada di Galeri Bisnis Musamus. Wow, luar biasa. Minta izin Pak, jadi buat masyarakat dan juga adik-adik mahasiswa yang berada di lingkungan Universitas Musamus, BNI punya tawaran yang sekarang adalah untuk Universitas Musamus dia sudah menggunakan QR. Jadi kita tidak perlu membayar secara tunai, tetapi kita bicara secara elektronik. Kita membayar secara elektronik dengan cara kita harus download aplikasi yang namanya mobile banking. Iya, betul. Dengan catatan kita punya buku rekening tabungan pada Bank BNI. Seperti itu. Wah, luar biasa Bapak berdua nih. Ini keunggulan antara Bank BNI dan juga Galeri Bisnis Musamus. Jadi kalau kita berbicara tentang Galeri Bisnis Musamus ini tadi disebutkan bahwa ada 72 kantin ya. 72 kantin ini dikelola mungkin berapa persen untuk mahasiswa, berapa persen untuk dosen dan juga berapa persen untuk orang dari luar, Pak? Kalau saya kemarin menetapkan itu tidak langsung dosen sekian, mahasiswa sekian, tapi langsung dosen, teknik dan mahasiswa, artinya orang kampus, lingkungan kampus.
Iya. itu 85%. 15%-nya dari luar. Oh, Jadi seperti itu ya. 85% itu terdiri dari dosen, tendik, pegawai, dan mahasiswa. Kebetulan sudah ada mahasiswa juga mendaftar di sana gitu ya. Wah, luar biasa. Ini berarti pemilahan atau pembagian kantin-kantin sendiri yang sekarang disebutkan sebagai galeri bisnis itu tidak diplot-plotkan bahwa dosen sekian, mahasiswa sekian, tetapi sudah memang dari sekian 85% itu untuk dosen di lingkungan dan mahasiswa di lingkungan Universitas Musamus itu 85% dibagi Iya. dibagi rata ya, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya yang kami awalnya tentukan begitu, mahasiswa sekian. Ternyata kami melihat juga dari peminat ya. Peminat itu maksudnya yang betul-betul niat. Nah, itu yang kami nilai. Oleh karena itu dari jumlah pendaftar itu ternyata sekian banyak dosen. Sudah kalau mereka memang mengikuti proses seleksi dengan baik, tetap kita luluskan. Gitu. Wah, luar Tetapi biasa. sebaliknya ini melalui proses seleksi. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, tendik, dan mahasiswa, mohon maaf kemarin yang sudah mendaftar dari ratusan pelamar, kami harus mengeliminasi beberapa, ya. Di mana kami eliminasi itu sudah betul-betul adil. Kami melihat dari niat Bapak Ibu, mulai dari proses seleksi itu pendaftaran, ya ada yang daftar tapi tidak ikut di waktu rapat penetapan rapat sosialisasi peraturan rektor Unmus tentang pengelolaan kantin yang tidak hadir berapa orang. Nah itu kami mulai satu indikator penilaian itu ya, termasuk dengan penampilan ya presentase produk ya, pameran produk tenan. Jadi sebelum mereka jualan di kantin galeri bisnis Musamus, kami mengadakan pameran produk tenan yang akan dijual. Saat pameran itu kami nilai produk ini layak jual atau tidak, dan itu sudah kami laksanakan minggu lalu. Puji Tuhan, kami sudah mengumumkan tenan-tenan yang dinyatakan lulus, dan kemarin sudah undian, mereka sudah tarik undian dan sudah tahu posisi tempat masing-masing. Wah, luar biasa Bapak. Berarti untuk proses mendapatkan kantin ini sudah ada dari seleksi-seleksi iya, sebelumnya, betul. ya, sudah Proses, seleksi melalui melalui proses ya. Ya. Apalagi sekarang sudah ada peraturan terkait pengelolaan kantin Ya, dari rektor sendiri ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara tentang QR tadi ya. Iya. Ini kan kita bicara sekarang ini kan kendala jaringan. Kita Iya, Merauke betul. ini kan wah, jaringan itu parah Iya, sekali, betul. Pak. Bagaimana sih solusi? Ini kan kalau kita berbicara tentang elektronik, pembayaran elektronik pasti kan berhubungan dengan jaringan internet. Nah, betul. kira-kira apa solusinya ketika jaringan internet seperti sekarang ini untuk dari Bank BNI sendiri ketika pengelolaan kantin itu sudah dikelola oleh para penjual-penjual yang ada di. Nah, mungkin kalau untuk solusi yang terbaik, jadi mungkin penggunaan pembayaran kantinnya bisa melalui tunai, Ya. tapi kami memberikan kemudahan. Kita memberikan kemudahan untuk pemilik-pemilik kantin. Misalnya seperti dia mau melakukan penyetoran tapi dia tidak sempat untuk ke bank. Nah, itu kita bisa bantu dengan mengunjungi tenan-tenan untuk bisa bertransaksi tanpa harus meninggalkan tempat usahanya mereka. Wah, Seperti itu. luar Jadi biasa. kita berikan kemudahan untuk pemilik-pemilik tenan khususnya. Berarti Seperti itu. dari pihak Bank BNI ini sendiri jemput bola ya. Betul, Kalau jemput seperti bola itu. mendekatkan diri kepada Iya. para tenan-tenan yang Iya. berarti luar biasa. Kalau tadi kita pemirsa bahwa untuk mendapatkan kantin Universitas Musamus itu sudah dilaksanakan sebelumnya ya. Iya. Kalau tidak salah sudah dilakukan sebelumnya dan menggunakan seleksi tahap demi tahap dari proses sampai dengan hasil akhir. Jadi baik pemeriksa maupun adik-adik mahasiswa yang kemudian tidak sempat atau tidak dapat jatah, jangan berkecil hati gitu. Seperti itu ya, Pak. Nah, juga ketika tadi kita berbicara tentang Bank BNI terkait dengan dia punya QR. Ini kan banyak adik-adik kita mau pakai apa gitu? Apakah kita pakai ATM gesek atau kita pakai aplikasi gitu? Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk penggunaan QRIS, pasti adik-adik di Musamus ini semua kita sudah arahkan untuk daftarkan mobile banking. Ya. Nah, jadi otomatis kan saldo di dalam rekeningnya juga itu harus ada. Ya. Nah, jadi ketika mereka melakukan pembayaran melalui QRIS, itu saldo di rekening mereka otomatis akan berkurang.
dan meminimalisir juga yang namanya pembayaran tunai. Iya. Jadi dengan adanya QRIS ini, jadi kita bisa meminimalisir pertama adanya uang palsu. Iya. Nah, terus kedua kita tidak perlu membawa uang-uang receh lagi, contohnya pembayaran Rp1.050. Nah, kita menggunakan QRIS ini lewat mobile banking yang adik-adik mahasiswa Musamus ini itu bisa langsung lewat mobile banking, langsung scan Rp1.050 bisa langsung berkurang dari rekeningnya. Luar biasa. Gitu. Jadi sahabat Musamus yang luar biasa. Jadi BNI ini dia menawarkan QRIS ini ada manfaatnya. Manfaatnya pertama adalah kita menghindari yang namanya uang palsu. Apalagi sekarang lagi beredar di seluruh Indonesia adalah peredaran uang palsu. Ya, bahkan mirip-mirip dengan uang yang aslinya. asli. Ya. Kemudian yang berikut, kita tidak perlu lagi yang namanya bawa receh-receh uang logam. Betul. Itu dengan adanya QRIS, dengan catatan kita mempunyai QRIS harus punya mobile banking. Iya. Kemudian mempunyai buku tabungan pada Bank BNI. Iya. Nah, kemudian ketika sudah di ini, jangan lupa punya saldo. Iya. Ya. Kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa lainnya memiliki link aja, memiliki OVO, Dana ataupun ShopeePay, itu langsung jadi satu. Jadi kalau biasanya kan kalau untuk link aja, untuk OVO, untuk Dana dan ShopeePay kan biasanya mereka ada saldo di dalam. Itu mereka bisa menggunakan QR code dari OVO, GoPay ataupun link aja juga bisa. Wah, luar biasa. Jadi universal dia semuanya. Jadi bisa. tidak harus juga punya aplikasi, Iya, tapi betul. ada yang tadi sudah disebutkan ya, link aja, aja, kemudian OVO, OVO, Dana. Dana. Iya. Jadi itu sudah ShopeePay. dengan adanya itu ShopeePay ya, Iya, ShopeePay. Dengan ShopeePay. adanya aplikasi-aplikasi yang tadi disebutkan, Iya. dengan Itu otomatis bahwa Langsung bisa scan ditransaksi QR. ya, secara transaksi. Jadi luar biasa. Kita berada pada penghujung topik kita, pembicaraan kita, bincang-bincang kita pada ini ya. Apa sih pesan Bapak dari pengelola, sebagai pengelola, Bapak Tarsi sebagai pengelola galeri bisnis Musamus ini sendiri terkait dengan pengelolaan nanti ke depannya? Baik, terima kasih banyak. Nah, sebelum saya menyampaikan pesan, saya ada yang sedikit saya lupa dan saya rasa ini sangat penting untuk harus saya sampaikan di forum Oh ini. iya, silakan Pak, Forum silakan. ini. Yang pertama tadi ini kerjasama antara BNI ini luar biasa, bahwa kami hanya menyediakan program kerja banyak program kerja yang sudah kami siapkan, antara lain ya untuk menggaet kaula muda masyarakat Merauke untuk menikmati menu-menu yang ada di Galeri Bisnis Musamus. Yaitu program kerja kami ke depannya itu kami akan melakukan pertandingan sepak bola antar SMA. Kebetulan kita punya lapangan sepak bola yang sudah bisa dikatakan terbaik di Papua Selatan gitu ya. Jadi pertandingan sepak bola antar SMA. Jadi setiap sore itu mereka akan datang ke sini. Ada tujuan di balik itu, bahwa yang pertama, dengan adanya pertandingan sepak bola antar SMA, mereka datang ke sini, mereka tahu Universitas Musamus dan mereka akan berkata lebih baik kuliah langsung di sini gitu ya. Itu pertama, tujuan pertama, memperkenalkan kampus Universitas Musamus kepada anak-anak SMA dan SMK Kabupaten Merauke. Yang kedua, dengan adanya pertandingan sepak bola di sini, maka orang-orang datang menonton dan mereka kantin-kantin itu akan rame ya. Dan siapa sponsornya? Ya, Bank BNI. Gitu. Luar biasa. Kemudian nanti kalau ada Piala Dunia kita bisa nonton bareng. Kebetulan Bung Rocky ini paling penggemar sepak bola, jadi pasti Bapak suka. BNI juga pasti akan memfasilitasi itu. Kita nobar bersama, ya kita ya. Lalu masih banyak. Kemudian yang satu lagi terpenting adalah semua daftar menu makanan yang ada di kantin Galeri Bisnis Musamus itu akan masuk dalam daftar menu makanan yang akan dimasukkan di Hotel Musamus. Kebetulan Universitas Musamus itu mempunyai hotel, jadi semua menu makanan yang dijual di kantin itu akan langsung dikirim ke Hotel Musamus, sehingga tamu-tamu hotel ke depannya itu setiap mau makan sudah langsung lihat, oh ini sudah ada nomor HP-nya dan kebetulan dekat dan pasti sudah langsung diantarkan ke hotel. Nah, itu adalah beberapa program kerja yang sudah kami siapkan. Nah, kemudian pesan dari saya untuk para tenan, selamat kepada para
calon tenan yang sudah dinyatakan lulus ya, sudah menjadi tenan di kampus kantin Galeri Bisnis Musamus. Saya berharap semoga Bapak Ibu para calon tenan yang sudah mendapatkan kantin ini dapat dengan sungguh-sungguh menjalankan usahanya dengan baik. Bapak Ibu tidak usah pusing, Bapak Ibu tidak usah stres ketika kantin Anda sepi, tidak usah takut, karena kamilah yang akan berpikir, saya yang akan berpikir keras bagaimana membuat kantin Bapak Ibu itu akan rame dengan semua program-program kerja yang kami siapkan, Bapak Ibu. Baik, baik. Terima kasih. Jadi luar biasa untuk pengelola Galeri Bisnis Musamus ini. Jadi sekedar informasi saya bahwa kantin Universitas Musamus ini bukan hanya dia nanti para mahasiswa saja yang datang kepada kantin itu, tetapi semua masyarakat kalangan Merauke boleh datang untuk mencicipi pada Musamus punya bisnis minum makan. Ya, jadi sedikit informasi bahwa kebetulan itu kantin Universitas Musamus yang kemudian dijadikan Galeri Bisnis Musamus itu dekat dengan lapangan sepak bola. Informasi bahwa akan dilaksanakan turnamen-turnamen baik antar perguruan tinggi, antar SMA akan dilaksanakan di Musamus, dan Musamus punya standar lapangan sepak bola yang luar biasa. Tidak kalah menarik juga Musamus punya hotel. Hotel itu sudah dikelola sendiri oleh Musamus. Yang kemudian yang tadi disebutkan oleh Pak Tarsis bahwa akan ada menu makan yang sudah disediakan di kantin juga akan sama dengan yang ada di kantin. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, itu saya kira informasi dari Galeri Bisnis Musamus. Kalau kita berbicara tadi berbincang-bincang terkait dengan kiris. Ya. Apa pesan-pesan Bapak buat kalangan masyarakat dan juga kalangan Musamus? Bagaimana dengan kiris? Mungkin ada yang mau ingin disampaikan. Kalau untuk terima kasih Bung Rocky ya. Kalau untuk kiris sendiri itu pengelola tenan dan masyarakat Merauke tidak perlu khawatir untuk persyaratannya, itu sangat mudah. Jadi kalau untuk perorangan itu, kalau misalnya ada yang mau urus kiris itu mungkin persyaratannya susah, tapi tidak, kita beri kemudahan. Itu 1 hari kerja itu sudah bisa jadi QR code-nya seperti ini. Nah, itu untuk persyaratannya, untuk perorangan itu harus ada KTP, harus ada nomor handphone, harus ada email. Kalau untuk yang berbadan usaha, itu izin-izin usahanya dengan KTP dan NPWP-nya. Jadi untuk penggunaan kiris ini jangan ragu lagi. Untuk pembayaran, semua jenis pembayaran semua sudah jadi satu di kiris. Baik, luar biasa. Jadi informasi buat kalangan Musamus dan juga kalangan Merauke bahwa untuk mendapatkan kiris ini mudah. Dalam 1 hari kerja pun sudah selesai. Bahkan mungkin tidak sampai 1 hari. Tidak sampai 1 hari. Ya, cukup membawa KTP untuk perorangan. Untuk perorangan ya, iya. KTP, nomor handphone dengan email. punya email. Iya. Kalau yang non perorangan punya KTP pengurus, KTP pengurus dan usaha, juga NPWP-nya. Dan izin usaha. Ya, NIB. luar biasa. Jadi, mari bagi saudara-saudara dan juga pencinta luar biasa untuk Merauke, pencinta Merauke, jika ingin mau mempermudah membayar dengan tidak perlu lagi untuk pergi membayar dengan uang tunai, cukup kita bayar dengan uang elektronik, sudah luar biasa. Kita mempermudah diri. Tidak perlu untuk mengeluarkan membawa dompet lagi. Cukup kita mendownload aplikasi mobile banking dengan punya kiris, maka semuanya berjalan dengan lancar. Informasi bagi kita semua kalangan muda dan juga pencinta sepak bola dan juga kalangan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Merauke bahwa akan dilangsungkan turnamen sepak bola dalam rangka peresmian lapangan sepak bola Universitas Musamus. Akan dilaksanakan turnamen persahabatan antara Universitas Musamus dan juga Setda Kabupaten Merauke. Tidak kalah menarik juga Bapak Ibu sekalian bahwa akan ada live musik. Maka datang dan saksikanlah turnamen tersebut karena tidak kalah menarik, ada tawaran-tawaran kantin-kantin. Dan juga mungkin Bang Benny bisa menawarkan produknya sekalian di sana. Demikianlah acara bincang-bincang kita pada sore hari ini dalam acara Siniar Unmus
Semoga kita akan bertemu di lain kesempatan. Unmus, be excellent. Dadah.